Halo, selamat datang di channel Vroom. Kali ini kita akan ngebahas salah satu crossover yang cukup laris di pasaran. Ini adalah kuncinya, ada tombol lock dan tombol unlock. Walaupun sekarang sudah tahun 2025, di mana mobil-mobil merek baru bermunculan dengan desain yang lebih modern, namun secara tampilan, HR-V 2018 SE ini desainnya masih kelihatan modern ya. Jadi jika kita melihatnya di jalan, mobil ini tidak terasa seperti mobil yang keluar di tahun 2018. Grill depannya pun sudah berlapis krom, dipadukan dengan logo khas Honda yang cukup besar. Untuk grillnya sendiri yang di bawah list krom, sekarang itu lebih panjang daripada model yang sebelumnya. Dan jika kita melihat agak ke samping, untuk sektor lampu di sini sudah ada fog lamp LED yang bentuknya segaris ya. Dan untuk lampu utama sendiri, ini letaknya ada di bawah kap mobil, sudah disematkan LED DRL yang bikin tampilannya lebih sporty. Kalau kita lihat dari samping, handle pintunya pun khas HR-V ya, terutama di bagian belakang tersembunyi di pilar cek, bikin tampilan mobil ini seperti coupe 2 pintu. Di belakangnya sekarang ada list krom tipis yang menghubungkan dua lampu belakang, dan antenanya sudah mode shark-fin juga, jadi sekarang ada di semua varian 2018 dari yang sebelumnya hanya ada di tipe Prestige saja. Ukuran bannya masih sama seperti model yang sebelumnya di 17 inci. Namun untuk velgnya sekarang berbeda nih, menjadi sama seperti varian Prestige di model sebelumnya. Sehingga jadi terlihat lebih elegan ya, nggak lagi monoton seperti yang sebelumnya. Bagian bagasinya sendiri cukup luas ya. Untuk ukurannya ini sekitar 437 liter. Walaupun tidak rata lantai, namun selisih ketinggiannya tidak akan mengganggu kita ketika kita akan mengambil barang. Untuk bagasinya ini belum power tailgate ya, jadi masih manual. Dan untuk di belakangnya ini ada lampu kecil, jadi ketika malam bisa menerangi ketika kita akan mengambil barang. Untuk bagian belakangnya ini sudah proper untuk 3 penumpang ya. Ada armrest juga di tengahnya, dan untuk penyangga kepala ada 3 buah. Dan ini posisi ketika kita duduk. Untuk kaki bisa dimasukkan ke bawah jok depan. Untuk ruang kepala lumayan banyak space-nya. Namun di belakang ini sayang belum terdapat ventilasi AC. Sehingga untuk AC bagian penumpang belakang itu mengikuti AC dari bagian depan. Dan masuk ke bagian interior depan. Untuk di interior depan ini cukup ramai ya. Untuk di dashboard sendiri ada ventilasi AC 3 buah memanjang dari kiri sampai ke bagian head unit. Dan mari kita nyalakan. Ini adalah tampilan awal ketika kita menyalakan mobil. Untuk di bagian setir ini di sebelah kanan adalah tuas untuk lampu, dan bagian kiri tuas untuk wiper dan juga untuk menyalakan washer ya, atau wiper fluid. Tipe ini sudah dilengkapi dengan fitur cruise control ya, namun untuk cruise controlnya belum adaptif, jadi untuk kecepatannya cepat atau lambatnya masih harus diatur oleh kita. AC sudah digital, defogger depan dan belakang pun sudah tersedia. Di dekat tuas transmisi sudah ada electric parking brake dan auto hold. Dari segi interior, beberapa bagian sudah mendapatkan sentuhan bahan-bahan empuk dan bagian lainnya plastik keras.
Untuk jok sendiri sudah dibalut dengan bahan kulit sintetis. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, yaitu gimana sih rasanya nyetir HR-V tahun 2018 ini. Saat pertama duduk di balik kemudi, posisi nyetir HR-V terasa natural dan nyaman. Setirnya pun sudah dibalut dengan kulit, dengan tombol-tombol multifungsi yang cukup intuitif. Visibilitas ke depan cukup luas dan spion juga membantu banget di kondisi macet. Untuk akselerasi, mesin 1,5 iVTEC ini memang nggak terlalu bertenaga, tapi cukup responsif untuk harian. Dengan tenaga 119 PS dan torsi 145 Nm, pergerakannya halus tanpa hentakan. Pedal shift juga menjadi nilai tambah, terutama buat kamu yang suka sensasi kontrol lebih saat menyalip di jalan menanjak. Suspensinya cenderung agak firm, tapi masih cukup nyaman untuk menghadapi jalanan di Indonesia. Dan kabin HR-V ini relatif senyap di kecepatan rendah meski suara CVT-nya terdengar saat kita kickdown. Secara keseluruhan, HR-V SE 2018 ini memang bukan yang paling kencang, tapi untuk mobil harian yang nyaman, mudah dikendarai, dan punya gaya crossover yang kekinian, ini menjadi pilihan yang solid. Untuk fitur keselamatan, HR-V SE ini sudah dilengkapi dengan dual airbags, ABS plus ABD, brake assist, dan vehicle stability assist. Handlingnya terasa stabil meskipun bodinya agak tinggi ya. Gejala limbungnya pun masih bisa ditoleransi.